Nah, ini part yang keduanya. Kalau teman-teman belum menonton video part pertamanya atau part satunya, bisa menonton di video sebelumnya dulu ya, di part pertamanya. Ini sudah mulai menyamping. Oke, sekarang kita lanjut biar teman-teman nanti nggak bingung. Kita lanjut aja. 1, 2, 3. Sekarang kita putar dan kita mengerjakan lagi di bagian dalamnya. Di tengah ini kita isi 1. Kemudian di sini kita buat back post. Back post double crochet. Kemudian di bagian tengah 1 DC, 1 rantai, 1 DC. Kemudian back post lagi. Back post 1 DC, 1 rantai, 1 DC, 1 back post. Jadi yang perlu teman-teman catat itu cuma di bagian sudut ya, walaupun bagian sudutnya ini sebenarnya pengulangan. Jadi semua bagian menyamping ini semuanya itu kita melakukan pengulangan. Di sini 1 DC. Kemudian di sini jangan lupa 1 DC. Sekarang kita putar, kita buat 3 rantai lalu kita putar. Nah, sekarang kita langsung masuk ke 2 motif ini. Jadi yang kita tinggalkan itu cuma 2 motif. Front post, double crochet, 1 rantai, double crochet. Kemudian 1 front post. Kemudian di sini front post, kemudian double crochet, 1 rantai, front post, 1 rantai, 1 DC, 1 front post. Kemudian 1 DC terakhir. Nah, tinggal 2 ini yang kita lanjutkan. Sudah seperti ini hasilnya. Kita buat rantai 3, lalu kita putar. Sekarang kita mengerjakan dari bagian dalamnya. Kita buat back postnya. Buat teman-teman yang merasa video ini terlalu cepat, nanti jangan lupa dicek di kolom deskripsi video biar saya jelaskan bagaimana cara memperlambat videonya ya, biar teman-teman nggak bingung nonton videonya. Mungkin kalau yang sudah biasa merajut ini sudah standar ya, tapi buat teman-teman pemula mungkin ini terlalu cepat. Jadi nanti teman-teman bisa cek di kolom deskripsi, nanti saya tulis bagaimana cara memperlambat video di YouTube. Kita buat back post. Selalu kita mengerjakannya itu di bagian tengahnya saja. 1 rantai, 1 DC, kemudian 1 back post. Kemudian 1 DC terakhir. 1, 2, 3 kita putar. Kemudian kita kalau dari depan itu selalu kita buat front post, karena front depan ya, kita ambilnya dari depan. Kemudian DC, 1 rantai, 1 DC, kemudian kita buat front lagi.
Kemudian di sini juga selalu kita masuknya itu di bagian tengah. Kemudian DC. Nah, ini sudah lurus ini. Rantai 3 kita putar lagi. Selalu kita masuknya itu di bagian 2 ini. Kita buat back ya. Kita buat back. Kemudian DC biasa, satu rantai, satu DC, kemudian kita buat backnya lagi. Benang ini terlalu banyak bagian sambungannya, bagian yang jelek di benang ini terlalu banyak. Benang tanpa merek. Back, kemudian DC, kemudian satu rantai, kemudian DC, kita buat back lagi, kemudian kita buat DC di bagian ujung. Nah, dua motif ini kita ulang-ulang sampai nanti agak tinggian kita dapatnya ya, karena dua baris ini, dua motif ini mau kita jadikan handle ya. Ini untuk bagian menyampingnya udah selesai. Jadi yang bagian dua motif ini kita bolak-balik mengerjakannya sampai tinggi tali yang kita inginkan. Kalau menghadap motifnya itu ke arah kita, maka kita bikinnya itu front post. Kalau nanti misalkan kita balik lagi seperti ini, kita mengerjakan dari dalam, maka kita buat back post. Hanya seperti ini kita ulang-ulang motif yang sama. Ini saya lanjutkan dulu sampai saya dapat tinggi yang sesuai menurut saya. Begitupun dengan teman-teman, tingginya itu sesuai selera masing-masing. Karena ini mau kita jadikan handle. Jadi handle itu bebas. Nanti kita tekuk ke sini handle-nya. Nah, yang dua motif itu mulai dari sini dua motifnya. Kalau ini kan masih ada satu-satu, ini juga satu-satu, ini masih ada satu-satu. Sedangkan yang benar-benar satu itu seperti ini, mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya berhenti di 8 row untuk bagian lurusnya. Ini mau langsung saya gunting benangnya. Tuh, dapat sambungan lagi. Dalam satu gulung itu udah dapat 3 sambungan. Ini langsung saya gunting. Kalau mau bikin lebih tinggi lagi row-nya sampai 11 juga boleh. Nah, ini untuk handle-nya sudah selesai satu ya. Nanti teman-teman lanjutkan yang satunya lagi. Mulai dari bagian tengah ini caranya sama dengan ini ya. Kita mulai dengan satu dulu di lubang yang sama, kemudian kita lanjutkan, nanti berhentinya di sini. Kita harus bikin sama persis seperti yang sebelah sini.
harus ada 1 DC di sini, sama seperti yang ini. Jadi kita bikin sama persis, di sebelah ini satu lagi sama dengan yang ini ya, sampai nanti berhentinya juga di 8 row seperti ini ya. Jadi nanti kita bertemu setelah saya menyelesaikan yang sebelahnya lagi. Ingat ya, yang sebelah sini juga kita bikinnya itu sama persis dengan yang ini. Nah, ini udah selesai. Tadi 8 baris saya lihat itu terlalu pendek kayaknya untuk talinya. Jadi tadi saya tambahkan lagi. Jadi bagian lurus ini sekarang ada 9. Nah, sekarang kita mulai menjahit. Yang sisi satunya kita putus benangnya cuma sedikit aja atau pendek aja, sedangkan yang sini untuk jahitnya jadi kita langsung putus panjang ya. Sekarang kita mau menyambung 2 ini. Kita mau sambung ini. Kita masuk di lubang pertama 1 aja, kemudian di sini juga cukup 1. Kita masuk di lubang rantai yang ketiga. Kemudian kita masuk lagi di sampingnya, di samping ini juga ke samping. Kemudian pindah lagi ke samping. Di video warnanya malah jatuhnya itu kuning, sedangkan aslinya ini malah agak ke warna hijau ketimbang warna kuning. Yang penting masuknya sejajar. Masuknya harus sejajar. Ups, salah. Nah, harusnya ke sini. Salah lubang tadi. Salah lubang. Kemudian pindah lagi, masing-masing 1 lubang di depan, 1 lubang di belakang, atas dan bawah. Dan sekarang yang terakhir, ini yang terakhir. Ini udah selesai. Kita bawa ke dalam. Nah, di dalam juga saya jahit lagi biar lebih kuat. Sekaligus yang ini ditimpa. Jadi saya jahitnya itu 2 lapis, di bagian luar dan juga bagian dalamnya sekaligus. Yang ini nanti kita gunting dan jangan lupa dibakar biar lebih kuat.
kita bawa masuk, nanti kita gunting dan kita bakar juga. Nah, nanti dilipat seperti ini untuk bagian handle-nya. Nah, ini udah selesai. Ini bisa untuk kita, misalnya kita mau pergi kemana-mana, jadi benang rajutnya itu bisa dimasukkan ke sini. HP juga bisa sebenarnya. Jadi lebih mudah untuk tas benang. Misalkan kita mau merajut, ini bisa disangkutin di tangan seperti ini. Jadi lebih mudah untuk dibawa ke mana-mana. Jadi saat kita merajut itu benangnya itu enggak kececer ya. Jadi tinggal kita masukkan ke tas ini, sekaligus HP juga bisa masuk. Nah, seperti ini hasilnya. Cuma kalau di video motifnya itu kurang kelihatan karena pengaruh pencahayaan, dan juga warnanya tidak keluar sama sekali. Ini 100% beda warnanya dengan benang aslinya, karena aslinya itu benangnya antara kuning dan warna hijau, cuma ini lebih ke hijau mudanya ketimbang warna kuning seperti di video. Dan ini benangnya nggak kilap sama sekali. Ini polinya poli doff, ini nggak kilap.